Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Let's Talk About Politik. Kali ini kita berada di segmen ngompol nih, teman-teman, yaitu ngobrolin politik. Kali ini ngobrolin politik kita berjudul tentang sudah sembukah negeri kita. Nah, jadi teman-teman, berhubung masih berada di dalam pandemi COVID-19, tema ini diangkat dengan judul Sudah Sembuhkan Negeri Kita, yang dimana bakal ada pemateri-pemateri hebat ataupun orang yang akan berbicara perihal tema ini. Ada Lutfi Alfalah. Lutfi Alfalah, gimana kabarnya Lutfi? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah sehat selalu. Lalu juga pembicara kita selanjutnya ada Indra Maulana. Indra Maulana, gimana kabarnya Indra? Alhamdulillah sehat selalu, Allah Akbar. Lalu juga ada Meisha Bella Puspita. Meisha. Halo. Gimana kabarnya Meisha, sehat ya? Alhamdulillah. Dan terakhir nih ada pemateri ganteng kita, Acim. Dan ini ngelek jaringan Telkomsel macam. Sudah hadir semua pemateri kita, jadi mohon disiapkan data-data kalian dan opini-opini kalian tentang topik hari ini, sudah sembuhkan negeri kita dari COVID-19. Mungkin sedikit bridging ya dari saya, Muhammad Iqbar Syafhasabi Sidiki, selaku host perihal tentang kedataan nih. Jadi semenjak diumumkannya kasus COVID pertama oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tahun 2020 lalu, banyak tentunya data-data, banyak juga spekulasi-spekulasi, dan juga banyak sekali yang terjadi perihal khususnya COVID-19. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama kepada Indra Maulana dulu deh. Indra Maulana, apa yang bisa kita lihat dari data-data COVID-19 yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih kepada Muhammad Iqbar Syafhasabi Sidiki. Mungkin untuk data COVID-19 di Indonesia, karena kita dulu pas 2020 kasus pertama gitu kan yang ada di Kota Depok kalau tidak salah. Setelah itu hingga 9 April 2020 pandemi telah menyebar ke 34 provinsi, terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa. Setelah menggunakan berbagai cara, kemudian pemerintah Republik Indonesia menggunakan vaksin yang pertama dilakukan pada hari Rabu 13 Januari 2021. Nah, menurut Kementerian Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, anggaran pembelian vaksin ini sudah mencapai atau sudah dicanangkan sejak 2020, yaitu sebesar 35,1 triliun. Wah, lumayan besar juga gitu kan. Menyusul kedatangan 1,2 juta dosis vaksin 2019 buatan asal Cina, yaitu vaksin Sinovac gitu kan. Nah, dengan adanya vaksinasi tersebut, tentu diharapkan mampu mengurangi paparan COVID-19. Namun pada Juli 2021, Indonesia memecahkan rekor kasus kematian akibat virus corona yang melebihi 1.000 orang meninggal setiap harinya. Iya. Wah, lumayan banyak juga gitu kan. Nah, data penambahan kasus COVID-19 disampaikan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 27 bulan 7 2021. Nah, mencapai 1.200 kematian. Pada tanggal 20 Juli, yaitu 1.280 orang mengalami kematian, sampai tanggal 27 Juli 2021 mengalami 2.069 orang meninggal. Nah, ditambah lagi dengan adanya diberlakukan gitu kan PSBB, terus berubah lagi menjadi PPKM yang pertama kali diterapkan pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 yang diberlakukan selama 2 pekan. Kemudian sampai sekarang ada yang namanya PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 1 sampai dengan 4 yang tersebar di beberapa wilayah pada tanggal 21 Juli 2021 gitu kan. Nah, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia mengumumkan istilah baru mengenai mekanisme PPKM dengan skala mulai dari tingkat pertama hingga tingkat keempat.
Namun pemerintah juga menetapkan suatu wilayah yang dapat memberlakukan PPKM berdasarkan laju penularan kasus COVID-19 mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Mungkin seperti itu data yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada host Muhammad Iqbal. Baik, cukup jelas ya teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada terkait tentang kendataan lengkap dengan beberapa jumlah kematian dan pendanaan terkait vaksin. Lalu juga tadi dijelaskan oleh Saudara Indra Maulana perihal adanya beberapa peraturan-peraturan untuk dalam upaya ini ngelek jaringan Telkomsel mengurangi untuk mencapai kecita-citaan kita untuk kesembuhan negeri ini. Mungkin terkait dengan peraturan-peraturan itu, saya tanya ke Saudari Meisya nih. Saudari Meisya, perihal peraturan atau mungkin tadi yang disebutkan PPKM oleh Saudara Indra, gimana tanggapan Meisya sendiri? Oh, baik, atas kesempatannya. Kalau saya sendiri sih pro ya, atau setuju atas adanya PPKM. Karena kalaupun tidak dibatasi, kapan gitu data atau kesembuhan dari COVID sendiri akan turun gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk menetapkan PPKM ini ya. Walaupun di setiap daerah pasti beda-beda cara penerapannya gitu. Cuman ini berdampak baik terhadap data yang sekarang, sehingga dapat terbukti bahwa Indonesia sudah bebas dari merah ya. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Tapi ini juga jangan jadi buat pemerintah lengah gitu. Harus terus ditingkatkan lagi pengawasannya atau jalannya isolasi pada kasus COVID ini. Oke, begitu ya. Secara substansi berarti Saudari Meisya mendukung perihal peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, baik PPKM dan sebagaimana macamnya, tapi tentu dengan catatan-catatan tidak boleh lengah dalam pelaksanaannya. Oke, itu dari Meisya. Kalau Bro Lutfi nih, perihal tentang peraturan-peraturan yang telah ditawarkan lah oleh pemerintah, baik dari PPKM dan lain-lainnya. Gimana nih dari pandangan Lutfi Alfala sendiri? Ya sebelumnya saya terima kasih dulu ya. Iya. Udah diundang di Ngompol gitu kan. Ini saya jauh-jauh nih dari Jogja. Saya dari Jogja ini. Waduh, ya. Jogja, salam Jogja. Ya, beres-beres saya beres ngelukis ini ya. Suruh katanya ada yang calling saya. Ayo Cina ngisi acara di Ngompol Sukoto luar biasa. Ya jangan lupa di ini apa? Subscribe, like dan komen. Benar. Nah, ya jadi kembali ke topik. Kalau menurut saya apa ya? Teman-teman di sini pun mungkin mulai merasa ngeh gitu ya, notice gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu sebenarnya menyinggung tadi yang PPKM dan PSBB mungkin. Jadi pemberlakuan PPKM ini masih kurang efektif gitu. Lah kenapa Mas kok kurang efektif? Nah, jadi PPKM ini itu masih kurang dari 30% lah. Nah, hal ini merupakan dari lemahnya pengawasan dan penerapan 3T. Nah, 3T itu tes, tracing, dan treatment gitu. Jadi buat di wilayah-wilayah zona oranye dan zona merah, menganggap bahwa menurut saya itu dari PSBB kan terus berubah ke PPKM. Nah, seharusnya hal tersebut itu untuk penerapannya gitu bagi pemerintah itu harus mempunyai kebijakan yang konsisten gitu. Jadi darinya tadi PSBB jadi ke PPKM gitu kan. Nah, di sini terlihat itu merupakan salah satu tanda tidak konsistennya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, terus ya mungkin seperti itulah kalau menurut saya. Jadi adanya pusingan gitu. Dan juga pengawasan yang lama, intinya itu sih. Oke. Cukup ya Bro Lutfi ya? Ya. Wah, menarik sekali ya perihal tentang pembahasan aturan-aturan yang telah ditawarkan oleh pemerintah baik dari PSBB, PPKM dan sebagaimana macamnya lainnya. Ada perbedaan pendapat lah di antara Saudari Meisya dan Bro Lutfi. Tapi mungkin di sini saya simpulkan bahwa apapun peraturannya, apapun kebijakan pemerintahannya,
selagi memang untuk dicita-citakan memberhentikan COVID-19 di Indonesia, maka sah-sah saja, tapi dengan catatan pelaksanaan dan dapat hasil yang memuaskan untuk negeri kita tercinta. Itu saja mungkin kesimpulan saya. Kita lanjut ke pembahasan kedua nih teman-teman. Seperti yang kita tahu, COVID-19 luar biasa sekali, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Sosial, hukum, politik, ekonomi, bahkan entertain. Mungkin kita semua sepakat dan tidak perlu diperdebatkan, sangat terpengaruh dengan adanya COVID-19. Tapi yang kali ini kita bahas ialah pengaruh COVID-19 di pendidikan. Nah, semua sudah tahu bahwa dampak COVID di pendidikan di antara lain tidak bisanya lagi kita bertatap muka secara langsung, walaupun dengan solusi-solusi seperti acara seperti ini dengan pertemuan virtual, namun dinilai kurang efektif. Tapi dengan ada angkanya sedikit penurunan tertularnya COVID-19, kira-kira sudah siapkah kita memulai pendidikan dengan tatap muka? Mungkin untuk pertanyaan kali ini saya ajukan ke Acim deh. Acim, gimana nih? Bisa nggak sih kita memulai pendidikan untuk tatap muka ya? Siap, Bang Iqbar. Ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan memberikan kita maklumat atau izin untuk melaksanakan pendidikan tatap muka. Nah, dan ini sebuah kesempatan yang baik bagi anak-anak, terutama anak SD sampai SMA, karena kurangnya efektivitas dalam belajar daring ini. Banyak sekali kendala yang dirasakan oleh siswa, bahkan mahasiswa, terutama jaringan, kuota terbatas, dan lain sebagainya. Nah, adapun orang tua yang SD atau TK, itu mereka merasa frustasi karena bingung mau ngajarin apa kepada anak. Nah, ini pun menjadi sebuah kendala yang sangat dirasakan oleh masyarakat ketika pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Nah, lalu untuk efektivitasnya sendiri, lalu untuk bagaimana sih apakah kita sudah siap atau belum mengenai PTM ini, saya rasa sudah siap, sudah sangat siap, walaupun mungkin masih sangat terbatas. Jadi seperti level 1 sampai 3 untuk SD sampai jenjang SMA, itu dibolehkan 50%, tentunya dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Nah, untuk mahasiswa sendiri pun sekarang sudah mulai dibolehkan, tepatnya mungkin untuk semester depan ya, kita insya Allah akan melaksanakan PTM atau luring. Nah, ini begitu Bung Ibe. Oke, cukup Acim ya? Cukup. Oke, perihal pendidikan. Lanjut aja nih, gimana Indra? Pendidikan kita nih harusnya udah mulai tatap muka atau belum nih? Oke, Silakan Indra. Terima kasih kepada host yang terhormat mengenai pendidikan, gitu kan. Menurut saya ya, saya setuju dengan apa yang dibicarakan oleh saudara Acim, gitu kan. Karena pada dasarnya mungkin secara pribadi gitu kan, kita belajar dalam jaringan tuh mumet banget gitu kan, pusing, suntuk gitu, ngabisin kuota gitu kan. Di sisi lain masuk juga enggak gitu. Nah, mungkin karena telah dikeluarkannya maklumat gitu kan dari Bapak Nadiem Makarim dan juga dari Kementerian Agama gitu kan, mengenai pendidikan tatap muka gitu. Nah, saya sangat setuju banget gitu kan, walaupun masih ada batasan-batasan terkait kegiatan yang ada di kampus ataupun di sekolah masing-masing gitu. Jadi saya sangat setuju sih kalau misalkan kita dalam waktu dekat ini akan mengadakan pendidikan tatap muka. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Indra. Gimana nih kalau lanjut aja ke Saudari Meisya. Saudari Meisya, pendidikan tatap muka, apa pendapat Anda? Kalau menurut saya sih ini rentan ya. Takutnya nanti ada klaster baru lagi dari sekolah. Apalagi yang masuk tuh anak SD itu yang rata-rata belum vaksin kan. Belum umurnya 12 tahun gitu. Belum ada vaksin untuk mereka. Nah, takutnya
ini tuh jadi masalah baru gitu. Ini juga pihak sekolah tidak boleh memaksa muridnya untuk masuk tatap muka. Banyak juga orang tua yang khawatir gitu. Ini masalahnya kan nyawa anaknya gitu. Jadi mereka lebih mikir kesehatannya dulu gitu. Apalagi anak-anak SD, TK belum bisa divaksinkan semuanya. Menurut saya tunggu dulu benar-benar semuanya siap gitu. Jangan di tengah jalan ada kasus baru, ditunda lagi. Kalau menurut saya harusnya semuanya harus sudah siap dulu gitu. Harus diperhatiin sedetail-detailnya. Gitu, Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih Meisha. Berarti kesimpulannya tentu seluruh mahasiswa-siswa baik divisi rendah maupun sudah mahasiswa menginginkan lah idealnya pertemuan. Tapi yang jadi permasalahan dan menjadi perbedaan pendapat apakah sudah aman atau belum. Jadi kita doakan saja kepada seluruh menteri yang bertugas dan presiden dapat menemukan solusi yang terbaik lah untuk pendidikan kita. Oke, mungkin kita lanjut saja ke topik terakhir. Seperti yang tadi Lutfi bilang bahwa tidak menutup kemungkinan adanya kembali gelombang-gelombang selanjutnya di dalam masa pandemi ini. Adanya akan peningkatan selanjutnya mungkin sehingga kita berhalangan lagi nih melakukan hal-hal yang idealnya kita lakukan. Di antaranya itu karena kurangnya kesadaran dan kehati-hatian masyarakat di tengah pandemi. Untuk Saudari Meisha Bella Puspita, gimana nih kira-kira perihal tentang anggapan kurangnya kesadaran dari masyarakat di tengah masa pandemi ini? Ya, saya setuju kalau misalnya masyarakat tuh masih banyak yang apatis gitu ya. Masih banyak yang nggak peduli sama protokol kesehatan. Sesimpel masker gitu. Mereka kadang males atau gak mau gitu pakai masker. Atau adalah alasannya ngap atau apa. Itu harusnya sikap-sikap kayak gitu tuh dihilangin gitu. Karena ya kalau misalnya bukan kita yang jaga diri kita sendiri ya siapa lagi gitu. Dan nggak akan berakhir juga nih COVID kalau misalnya kita juga yang langgar gitu. Nah, jangan mentang-mentang udah vaksin gitu kan sekarang vaksin digencarkan. Jangan mentang-mentang udah vaksin jadi lengah gitu. Harusnya ya tetap jaga imun tubuh sendiri gitu. Bukan jaga diri kamu sendiri tapi kamu juga ngejaga orang lain. Oke, berarti memang selain gencarnya vaksinasi juga tetap harus gencarnya protokol kesehatan ya, memakai masker dan banyak hal lainnya yang sebenarnya harus kita utamakan lah untuk meraih kesuksesan dan kesembuhan COVID-19 di Indonesia ini. Baik, terima kasih Lutfi, Acim, Indra, dan Meisha. Dengan berakhirnya topik kelima kita tadi tentang banyaknya masih warga dan masyarakat yang melalaikan protokol kesehatan. Di antara perbedaan pendapat kita tadi hanya satu tujuan kita yaitu untuk kembalinya normal Indonesia kita dan dunia pada umumnya juga. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang idealnya kita lakukan. Tentu juga perbedaan pendapat kita ditujukan untuk memajukan bangsa ini, terutama dengan pandemi COVID-19. Baik, berarti dengan judul sudah sembuhkan negeri kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada moderator. Saya selaku host mohon maaf jikalau ada kesalahan kata, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, comment and subscribe. Let's talk about politics.